Hai, kenalkan saya Ika, saya sekarang tinggal di Indonesia. Dan gue Didi, gue tinggal di Kanada. So, karena kita adalah dua sahabat yang terpisahkan oleh benua, jadi kita kepikiran kayaknya lucu ya kalau saya ngobrolin soal hidup di Indonesia versus Dan di local Kanada. versus sama di Kanada. Terus kita kepikiran deh punya podcast buat ngobrolin hidup di sini dan di sana dengan nama AMPM. Soalnya di sini lagi malam nih. Jadi di sana lagi Pagi. Atau di sini malam, di sana pagi. Hello, AMPM is back. Dengan Didi di sini. Dengan Ika di sini. Selamat Di sini tuh di mana sih? malam. Selamat pagi. Di Selamat sini malam tuh di Jakarta. Didi di Kanada. Yes. Oke. Hari ini topiknya lumayan seru sepertinya. Katanya lo pengen tahu ya persiapan gue gimana sih sebelum menuju ke Kanada ini. Katanya. Iya banget. Pengen tahu. Kayaknya saking banyaknya jadi kelihatannya mau memulai aja udah capek ya. Iya. Nggak bayangin Gimana balik yang dulu. Tunggu. Let me ground myself first ya. Gue bingung dari mana awalnya. Karena banyak ya, you know lah. Persiapannya yang pasti kita semua tahu pertama kali adalah persiapan mental. Itu juga banyak kan, gue lebih banyak mengamati dari teman-teman dan riset ya. Riset dan persiapan mental tuh yang nomor satu, first and foremost. Sebelum gue kesini ke Kanada, gue banyak berhubungan dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di Kanada. Tepatnya di kota tempat gue akan tuju, itu Toronto. Jadi gue langsung aja lah gue tanya-tanya. Terus kebetulan ada milis yang untuk orang-orang Toronto, perantau Indonesia di Toronto gitu. Jadi gue langsung minta di-add di situ. Terus gue minta connect sama beberapa orang untuk yang mau gue tanya-tanyain lebih intim lagi. Gue WhatsApp dengan pertanyaan yang super details yang bikin mereka capek kali ya. Tapi ya itu salah satu persiapan gue gitu. Dan mereka, alhamdulillah sih mereka sangat amat terbuka. Mereka kasih input, mereka kasih informasi gitu apa yang mesti disiapin. Dari situ gue juga cari yang namanya tempat tinggal. Karena lucunya di sini lo nggak bisa seenaknya aja gitu kan, nyewa tempat, nyewa rumah itu dengan zero history of living here. Lo mesti ada yang namanya apa sih, ya record gitu ya. Kalau lo pernah tinggal atau pernah your former tenant yang bisa, former landlord yang bisa kasih rekomendasi, referensi kayak gitu. Nah kan gue nggak punya kan, karena gue dari luar kan. Nah, ini ada permasalahan kebanyakan imigran seperti gue. Jadi akhirnya gue cari-cari orang yang akhirnya bisa nih, udah lo bisa di basement gue sementara sebulan 2 bulan sebelum lo cari tempat tinggal nanti gitu kan. Udah nih, udah. Jadi tuh gue udah mulai kontak bulan Juni. Setelah gue dapat konfirmasi bahwa gue masuk di college ini, gue kontak dia bulan Juni. Tiba-tiba Agustus dia kontak gue. Gue berangkat September ya. Agustus sih kontak gue, sorry ya, gue nggak jadi bisa kasih tempat lo. What? Why? Gitu kan. Sebulan doang. Drama dimulai. Yep. Gue sampai bingung nih orang kenapa gitu kan. Soalnya gue mau renovasi bla 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 gitu-gitu. Gosh, really? Last minute banget gitu kan. Bergerilya lagi akhirnya gue tanya lagi orang-orang yang dimilis, gue belum dapat tempat juga, help please gini-gini. Akhirnya ada satu orang yang reach out to me and said, oh ya ini bisa nih ditempatin di sini nih. Ya udahlah berapapun. Ya udah, karena ada kata-kata berapapun langsung lah dimahalin pasti kan. Kaget aja gitu, luar biasa di basement dengan harga segitu. Ya sudahlah, yang penting gue nyampe dulu di sana daripada gue di Airbnb kan. Ya udah akhirnya gue di situ. Nah itu persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua, properti yang atau barang-barang yang masih punya di Indonesia. Ternyata banyak juga ya. Kecil-kecil cuma banyak. Bayang gue pindahan dari Kalibata ke Condet aja. Itu bisa sampai semobilnya sendiri. Padahal perasaan gue nggak bawa apa-apa deh. Tapi ternyata kok banyak ya.
Exactly. Kenapa ya? Gimana caranya biar kita nggak terlalu banyak ya? Karena kan kita juga kalau mati juga cuman bawa diri ya. Nah itu Barang kita dia, kok banyak banget di sekitar kita. Aduh, itu itu tuh. PR. Akhirnya PR banget. Dan terutama kita punya limitasi bagasi kan. Cuma satu orang Hmm, cuma bisa dua kan. mm-mm. Jadi dua plus satu yang bawaan tentengan di cabin kan. Jadi Aha. dua bagasi satu cabin. Gimana you can squeeze all your life to how many baggages that you have there? Like luggages that you have, like maybe 10 or 12. Ya udah. Aha. Jadi satu bagasi khusus untuk mainan anak-anak dan buku-buku yang kira-kira mereka masih suka setahun 2 tahun ke depan. Mhm. Gue ngomong ambil ketawa karena itu ternyata nggak realistis ya. The prakteknya langsung nyampe sini dibuang semua juga. Nggak Really? kepake. Iya nggak kepake lah. You know lah, kids kan grow up so Ya, ya, quickly kan. ya, ya, ya. Terus sisanya baju-baju. Nah ini ternyata baju gue banyak juga ya gitu. Perasaan gue nggak pernah punya baju kalau mau pergi gitu kan. Perasaannya sampai 100 kali soalnya. Iya, perasaannya sama terus sekali. That's so funny. Terus sama satu lagi koper khusus untuk kenang-kenangan gitu kan. Kenang-kenangan yang enggak, Nah, ya kan, kimono ya. pertama mereka gitu kan. Sama hadiah dari orang-orang sekitar gue. Yang nggak mutu-mutu juga sebenarnya. Itu PR buat orang yang apa namanya? Agak-agak melankolis gitu kali ya. Perpisahan yang pasti kan. Nah, itu adalah Hmm. yang paling menyebalkan, perpisahan dengan teman-teman, dengan saudara. Itu setiap perpisahan, kalau sama saudara sih masih enak ya. Lo mau ambil Mhm. yang mana udah serah gitu kan. Mhm. Buku-buku mereka embatin gitu kan diambilin. Mhm. Mhm. Sama teman nggak bisa lah gitu. Cuman ya udah acara-acara perpisahan itu bagian dari persiapan juga tuh. Mhm. Jadi lo mesti siapin speech gitu kan. Lo mau ngapain Yap. nanti di Kanada? Pasti dia interogasi kan. Oke. Masalah perpisahan gitu. Selain speech juga pasti karena kumpul-kumpul dana dong ya. Yap, yap, absolutely. Ya sebenarnya pindahan mana sih pindahan yang nggak costly ya kan. Lu Mhm. mesti spend money here and spend money there. Jadi but it was not that significant anyway. It was pretty manageable. Tapi yang paling mengesankan sih yang persiapan yang paling besar ya itu gitu kan, gimana lo finally you have to leave the place that you're very comfortable in, living your comfort zone to the something unknown gitu ya. Itu Mhm. gue pikir that's the biggest preparation that you should have. Soalnya setelah gue di sini Mhm. ada banyak kan ya teman-teman gue yang tiba-tiba reach out to me gitu, yang gue juga pengen pindah nih gini-gini, gue juga pengen keluar nih gini kan, termasuk lo juga kan. Mhm. Mhm. Termasuk gua. Nah, Tapi eh, kita nggak pakai ada perpisahan beberapa kayaknya. kita nggak pakai perpisahan ya, kita langsung bye, oke, bye Ah, bye ya. we never say goodbye. We don't like saying goodbye, it's the Yep, worst, right? It's yep. always like a see you later or see Mhm. you soon. Nah, temen gue ada satu yang nyampe ke Toronto juga gitu Mhm. akhirnya gitu kan. Kocak nih, ini ceritanya kocak nih, ini pelajaran buat semuanya yang mau ke sini ya, mau kemana pun lah meninggalkan Indonesia gitu ya. Mhm. Mhm. Sama tuh semuanya, dia juga udah jual-jual rumah, udah jual-jual apa namanya, mobil lah, motor semua gitu kan, yang precious things for them gitu. Mhm. Jadi suami istri sama anak satu masih kecil gitu deh, Mhm. umurnya sekitar 3 atau 4 tahun gitu. Nah kan nyampe sini nanya-nanya gitu lah biasa gitu kan. Terus gue kasih informasi, ini mesti lo beli apalah, beli SIM card gitu-gitu. Terus sebulan kemudian gue cek lagi kan, gimana gitu, how you Mhm. holding up gitu, kita kapan Mhm. ketemuan gitu. Gue udah Mhm. ketemuan deh, kalau ketemuan gak sih, lupa. Enggak sempat. Mhm. Terus tiba-tiba jeger, di kita mau balik gitu. Balik kemana gitu? Ke Indo. What? Why? Gitu. Mhm. Aduh, Sudah nggak tahan. sudah melepaskan semuanya. Udah menyerah, udah gitu, ya udah melepaskan semua terus menyerah gitu aja. Cuman sebulan Wow. Kak, Wow. imagine.
Gua nggak tahu apa dia pas nyampainya pas lagi winter, pas lagi parah-parahnya di sini kan winter kan Aha. Januari Februari kan lagi blizzard, apalagi Ah. lagi parah-parahnya gitu lah ya, Mhm. lagi tinggi banget saljunya. Terus Mhm. gue lihat fotonya gitu, Mhm. iseng-iseng gue lihat foto-fotonya gitu. Ya elah dia tuh yang anaknya tuh pakai baju-baju Korea, you know lah yang winternya yang cuma Ah, acak-acak gitu kan, yang iya, iya, acak-acak gitu enggak ya? iya, 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 Yang lebih gaya-gaya gitu loh, tapi iya, nggak iya, iya. nggak warm. Lu I di sini see. nggak bisa gaya gitu kan, kayak Ah. kata landlord gue yang pertama kali itu kan Mhm. yang di Mhm. basement itu dia bilang, baju-baju lu kok kayak begini sih, di sini tuh semuanya harus yang udah keluar dari cucian langsung lo pakai gitu, nggak bisa yang gaya-gaya gitu, yang pakai rempel-rempel apa gitu nggak bisa gitu, nggak praktis gitu. Iya Mhm. oke. Langsung lah gue ke H&M atau apalah gitu yang Mhm. praktis-praktis. Mhm. Mhm. Nah itu kayak gitu kasusnya, dia kayak gitu. Terus dia dulu kebiasaan sama neni kan, papa sama Hmm. neni, tiba-tiba dia mesti pegang sendiri, anak gue rewel banget nggak bisa gue kasih tahu gini gini gini. Mhm. Jadi anaknya yang jadi bosnya gitu, anaknya nggak mau makan ini nggak mau makan itu Hmm. gitu kan. Makanan yang di Iya. Indonesia nggak ada di sini, dia cari gitu. Mhm. Anaknya dulu Mhm. mungkin sukanya apalah gue nggak tahu lah ya, bubur Mhm. apalah serelak atau apa, di sini nggak ada serelak gitu kan. Iya, 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 iya. Jangan-jangan sukanya bubur abang-abang yang lewat depan. Kagak ada ya. Itu dia. Itu permasalahan kan, hashtag Heeh. permasalahan banget, Heeh. nggak ada Iya, abang-abang di sini. betul, Ya betul. lu mau bikin. Nah, itu masalah persiapan yang menurut gue kurang. Mungkin dia, ya kalau dipikir-pikir persiapan research juga udah banyak tanya sama gue gitu ya. Mhm. Jadi gue akhirnya kan gue suka analisa ya, gue Mhm. suka apa sih, kenapa ya, bedanya apa ya sama gue. Anaknya cuma Mhm. satu, gue anak gue Mhm. tiga ya, lebih banyak. Usia juga nggak jauh beda, waktu mereka nyampe juga segitulah, 4 tahun 3 tahun. Em, Mungkin ya itu mental yang kurang ya, karena terbiasa semua seperti kita bahas sebelumnya gitu, Mhm. support itu kan sangat amat banyak di Indonesia. Betul. Eh, Anak lo nangis nih, gitu, kasih ke Mhm. mbaknya atau kasih ke Mhm. babysitter. Mhm. Sini mana ada anak nangis, ya udah lo tanganin sendiri pakai gimana caranya sampai dia diem gitu kan. Mhm. Betul. Tuh. So mungkin itu yang paling berat, dan dia juga mesti perubahan yang drastis juga. Nyaman banget di Indo, lo cuma tinggal pegang HP lalu datang gitu kan, Mhm. Uber atau Mhm. apa. Mhm. Sama di sini juga gitu, cuman ya biayanya lebih banyak gitu kan. Iya, Dia di iya, kurs mungkin kan pakai Canadian dollar, jadi wah berasa banget. iya. Sementara lo mau pakai mobil, lo taruh di mana, garasi kagak ada gitu kan. Lo belum punya asuransi gitu kan. Mhm. Lo belum siap gini-gini, lo SIM nggak punya, lo Even mesti 2 ngebas. tahun gitu ya buat Eh, untuk bisa nyetir lagi gitu kan ya. lo ngebas. Jadi bayangin ya, dulu gue tuh tempat kuliah gue tuh dari rumah tuh kalau pakai mobil cuma 30 menit. Kalau Mhm. pakai bus 2,5 jam. Really? Jadi Bisa pulang sampai kayak pergi, begitu? Kalah dong macetnya di Indonesia. nggak macet, ganti busnya itu. Nah lo ganti bus satu Mhm. kan, jadi gue ganti 3 bus tuh dari depan rumah gue, terus pindah nanti ke UTM Mhm. terminal. Dari situ pindah lagi ke Toronto, kan gue di Mississauga kan. Mhm. Mhm. Dari Toronto transport itunya operatornya ganti. Dari situ dari subway situ pindah ke busnya lagi yang kecil gitu. Jadi tuh Mhm. nunggunya sekitar setengah jam setiap bus gitu. Ya udah sampai sana ya sekitar 2,5 jam. Pulang Iya, iya. pergi 5 jam gue. Cuman ngabisin waktu di Wow. doang. Exactly, mirip kan kayak di Jakarta kan. Iya, iya, iya. Kalau di Jakarta, Plus, kalau gue tuh masih masih merasa transportasi itu enak kalau seandainya lo nggak ganti-ganti gitu. Jadi mau exactly, mau semacet apapun, sepanjang nggak ganti itu masih mendingan deh gitu. true, Karena true. kan pindah-pindah itu tuh capek gitu. Pindah-pindahnya capek, dan kalau di sini kan amat sangat sesuai schedule banget ya. Satu Betul. menit terlambat aja kita udah marah-marah, langsung kita komplain gitu kan ke Iya, company-nya, iya. bisa kan. Jadi ya lo mesti nunggu, kalau jalan lo agak pelan gitu ya gimana lo bisa kenceng kalau lagi icy, Mm-mm. slippery, wintry situation around you, nggak bisa juga kan. Iya, 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 Namanya iya. salju itu kan bisa setinggi paha manusia gitu kan, manusia dewasa kan, yang sementara ya udah gue kebayang sih, emang it's very harsh living here. Orang kalau Iya. mikirnya cuma wah so awesome gitu kan, tinggal di luar Mm-mm. negeri gitu. Sementara persiapan mental lo nggak kuat, ya udah begitulah jadinya, sebulan doang you give up everything and then you get back there to where you Wah, itu ngembaliin ngembaliin semuanya lagi itu yang
Gimana ya, macam kayak mending lu liburan aja sebelum ke sini gitu kan ya, sebelum melepaskan Exactly. semua Exactly, paling coba nggak itu. dulu gitu kan. Nah, jadi dia anggapnya gitu akhirnya. Jadi karena dia merasa pada gue dibilang gagal, udahlah gue anggapnya itu Mm, liburan gitu ya. mm, Gue mm, anggap mm, liburan mm, ini jalan-jalan gitu kan. mm, mm, Which mm, is mm. sayangnya udah we give up everything gitu aja sih sayangnya. Ya semoga sih Iya. dia dapat pekerjaan lagi, dia dapat menata hidupnya lagi di Mhm, Indonesia setelah mhm. itu. Iya, iya, Semoga sih iya. itu habis sih. Iya, masih Gitu. masih lumayan. Nah, kalau gue ngelihat sisi positifnya, at least dia pun juga punya keberanian untuk balik gitu. Kan ada orang yang Yes. merasa dirinya gagal ya kalau seandainya udah sampai sana terus dia nggak kuat tapi akhirnya gue juga malu balik gitu. Terus akhirnya ya udah lost aja gitu, give up everything sampai Right. taraf yang yang kita nggak tahu gitu kan ya. Ini mereka That's masih really punya good. keberanian lah, That's masih a really oke. good way to see Mhm. it. Yeah, yeah. I didn't see that. I didn't think of that. Yeah, that's a really good one. Iya, betul. Terus apa Karena lagi ya kita persiapannya? kebiasaan kebiasaan Sorry. ngelihat ini sih ya. Rumput tetangga tuh selalu lebih hijau gitu. Exactly. Exactly. Ya, betul. Terus lo pengen ke halaman dia kan? Ah, cobain Iya. halamannya. Mm-mm. Enak Mm-mm. gak sih? Gitu. Ternyata untuk bikin hiya hijau tuh effortnya banyak. Lo mesti pakai pupuk yang ini, lo mesti siram yang ini, which you didn't see that, right? You just didn't see the whole process of it. You just Yes. saw the results gitu. After so many years, finally, gue bener-bener literally gue mau nanam rumput di belakang rumah gue aja nggak bisa sampai sekarang gitu kan, literally gitu Mhm. kan. Sementara gue lihat Mhm. rumah orang lain, kok bisa ya hijau banget ya, bisa subur banget ya. Gue udah pakai yang paling mahal tuh ya, bibitnya Eh, rumput gitu kan. Gue kan iseng banget kalau udah mulai spring gitu, gue suka banget mhm. tuh ke Home Depot atau ke tempat-tempat Mhm. nursery gitu kan. Gue tanya orang-orang ini pakai apa gini kan, tetap aja Mhm. nggak bisa gitu kan. Ya mungkin Mhm. I don't have the talent, I don't have the resources gitu kan. Tanah Mhm. gue juga udah gue ganti, apa sih yang kurang gitu. Ya itu mungkin ada faktor sesuatu yang this X factor yang mungkin nggak bisa semua orang um, Dapatin ya. dapetin, Iya. exactly ya. Tapi lu udah ngecek kan itu benar-benar rumput, bukan karpet rumput ijo-ijo gitu. Bukan, bukan, bener-bener rumput. Takutnya Ada juga sepatu. lo Iya. ngelihat dari jauh ayo gile hijau banget gitu kan. Gue pengen kayak gitu nggak taunya karpet gitu. Ah, di sini banyak soalnya. Seriously? Ya, Pakai karpet rumput? indeed. Karena kan di sini mana ada Oh, apa namanya ruangan buat bercocok tanam, apalagi buat di Jakarta ya. iya, iya, Jadi iya, lo benar-benar. halu aja gitu pakai karpet hijau gitu. Gue juga punya cita-cita sih sebenarnya, cuma permasalahan satu lagi adalah gue rumput gue karpet masih bisa beli, cuma jendela gue nggak punya. Terus buat apa ya? Nggak ada Itu yang ngelihat sudah, juga. itu sudah. Mungkin Iya, setelah iya, gue menemukan wallpaper yang kelihatan kayak ada jendela-jendelanya, mungkin disitulah gue akan pasang rumput hijau. iya, iya. Udah gitu jendelanya ada pemandangan rumput hijau gitu Yo, aja. Udah. jadi satu set gitu kan. Iya. Gila penuh kehaluan banget hidupnya. You have to be Iya, creative dong. iya, nggak apa-apa. Nggak ada yang inspeksi ini malam-malamnya nggak sih? Wah, iya, Aduh. iya. Itulah yang kenapa gue ngajak lo ngobrol soal ini karena gue Mm-mm. suka ngeliat gitu ya. Kadang-kadang Hmm. begitu ngeliat ada orang yang kelihatannya hidup enak di sosial media terutama gitu kan, yang penuh dengan penggambaran dan pencitraan itu kan, orang tuh jadi langsung, wah, gue pengen deh kayak gitu gitu. Sementara ketika Hmm. udah ngucap nih kadang-kadang si algoritma, you know lah ya, sosial media, when you search something and then it gives you dreams gitu kan. Ya apa sih yang Exactly. kelihatan dong? Ya kerja di Kanada bisa menyalurkan ini, menyalurkan itu gitu. Kadang-kadang Oke. suka suka kepikiran aja gitu gue. Ini orang-orang yang pergi ke sana itu sudah melakukan riset yang betul apa apa enggak, atau ini nih Hmm. yang nawarin karena nggak cuma sekali gitu ya. Kita buka satu page gitu. Oh, ngelihat gambar ini satu, kita punya niat begitu, tahu-tahu algoritma menuntunmu ke iklan Iya, iya. berikutnya dan menawarkan bahwa you can go ke sana, gue jamin bisa ini gitu. Tahu-tahu scam. Kalau di film Iya. Korea banyak tuh yang kayak gitu gitu. Jadi gue
jadi mikir gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang udah pokoknya harus sampai sana gitu kan, nggak bisa membedakan tuh mana yang Betul. scam, mana yang enggak. Nah, makanya gue mau ngajak ngobrol ini karena menurut gue itu penting banget gitu. Absolutely, yeah, 100%. Jadi selain orang-orang yang akhirnya nyampe sini juga gitu ya, Mm-mm, banyak juga yang sampai sekarang juga belum nyampe sini gitu kan, yang mm-mm, udah mm-mm, reach out to me since I was here gitu kan. Dia bilang, yo nih ada yang nawarin gue kerja di Walmart lah, apalah atau kapal atau apalah gitu mm-mm, kan, mm-mm, terus mm-mm, dengan gaji segini gitu-gitu. So this is something that everyone should know. Di sini nggak akan namanya 100% nggak akan rekrut orang dari luar negeri, dari luar Kanada yang memang dari luar Kanada. Karena mhm, ngapain? Kita punya banyak kok resources di sini gitu kan. Kita masih punya mhm, banyak kok apa orang-orang yang mau kerja gitu di sini. mhm. Kecuali lo bener-bener skill lo yang nggak kita punya. I don't Hmm, know. Misalnya lo bisa, I don't know, say whatever. Yang unthinkable. tukang jaga sapi in halal Ada way juga. maksudnya. Loh, di sana kan siapa tahu nggak ada. Padahal kan Muslim kan banyak juga kan di sana gitu. Misalnya, you have to you you said to me that I have to speak, I have to mention something specific. That's No, what I just love the way your brain works gitu. I was thinking something like more bombastic gitu kan ya, yang I don't know, find the cure of whatever disease that you haven't even found yet gitu kan. Atau you can make people travel to Mars gitu kan, pakai bensin atau pakai apa gitu lah. Sesuatu yang bombastis gitu loh Kak, nggak cuma tuh jaga sapi. tapi di sana nggak ada kali. Ada banyak Oh banyak. nyebelin. Oh Kayaknya gue gosh. kekenyangan kayaknya. Oke. Anyways, Hmm. so ya jadi itu salah satu mantra kita di sini tuh, kita nggak akan rekrut orang. Jadi nggak usah mimpi gitu. Ada Mm-mm. Walmart yang nawarin lo di Indonesia mau rekrut orang dari Indonesia. Ngapain juga, banyak banget. Kalau dipikir-pikir logika aja men gitu. Nggak masuk logika kan. Lu mesti ngerahin orang. Mhm. Ya udahlah. You know lah. Lu mesti udah nanti you dealing with a lot of immigration stuff gitu kan. Iya, Ngapain? iya, iya, Di iya, sini iya. ada juga yang namanya, setiap gue aja ya yang udah di sini, Mhm, gue mau lamar kerja ditanya, nanti mhm, lo butuh nggak apa namanya rekomendasi buat imigrasi gitu kan, lo butuh nggak, mhm, udah takut banget gitu kan, gue juga bilang enggak, gue mmm, nggak butuh gitu kan. mhm, Status lo mhm, apa, kadang-kadang mereka nggak boleh nanya kan, ada mhm, beberapa HR itu pertanyaannya yang nggak boleh di disclose gitu kan, kita mhm, kita mhm, optional untuk disclose gitu, kita bisa mhm, report kalau gue mhm. tanyain apakah gue udah married, apakah gue punya anak gitu-gitu lah, apa Ah, iya, iya, agama iya, lo, iya. apa umur lo gitu-gitu kan nggak boleh kan di Iya, sini. mhm, Nah, tapi mereka kadang-kadang nanya status lo apa di sini, study permit, work permit, PR atau citizen gitu-gitu, karena mereka mhm, takut banget. At the end banyak kan mmm, sekarang gitu kan, nanti udah nyampe sini work permit, mau minta sponsor buat apa namanya permanent residence, mereka mhm. ogah kan, ya gue Iya, nggak mau iya. bikin surat kayak gini-gini gitu. Jangan kan yang Mmm, di sana gitu, di sini aja ditanyain gitu. So just try to make sense out of things gitu. iya, iya, iya. Ya itu sih yang kadang-kadang kan ketika kita udah pengen banget gitu kan, ya percaya Mm-mm. aja kebetulan karena kita butuh gitu kan ya. Apalagi Yeah, absolutely, blame itu di algoritma. Kadang-kadang exactly. Tapi ada, ngucap aja juga tahu-tahu muncul info gitu kan. oh pasti, ya memang saking canggihnya ya dunia kita sekarang. Mm-mm. Tapi ada beberapa yang jalur yang lo bisa pilih sih kalau lo memang Mhm, pengen banget ke sini. Satu jalur yang gue tempuh dengan pendidikan gitu ya, mhm, itu agak panjang dan pastinya mahal. mhm, I had to give up so many things in my life for that. Tapi akhirnya ya mimpi gue terkabul gitu. Gue sekolah di luar mhm, negeri juga kira ngipi gitu kan. mhm, Itu mhm, satu. Dan kalau lo mau jalur pendidikan juga cari yang di atas 2 tahun. Karena mhm, imigrasi di sini lu 2 tahun itu lu bisa dapat postgraduate work permit selama 3 tahun setelah lo kelar sekolah mmm, gitu. Nah biasanya orang-orang seperti gue, kita memanfaatkan postgraduate work permit ini untuk cari kerja yang beneran gitu ya, yang bisa mhm, nantinya masuk level
yang sesuai dengan PR requirement gitu. Gitu. Terus itu jalur yang pertama. Oh ya, kalau lo kerja juga untuk orang-orang yang sudah menikah, kalau lo ambil yang study permit ini, orang-orang yang sudah menikah, spouse-nya bisa kerja full time. Oh, keuntungannya gitu ya That's one. kalau apa namanya lewat jalur pendidikan gitu. Yes. Jadi that's one of the perks of studying in Canada. For people with families itu kayak lebih sangat amat kondusif gitu dibandingkan negara-negara lain. Kayaknya ada juga di negara lain yang kayak gitu, gue lupa whether is Inggris atau New Zealand ya, yang suportif banget gitu untuk keluarganya. Gue lupa antara dua itu. Terus tapi kalau Kanada jelas-jelas, jadi kayaknya sih New Zealand lo deh. cuma New Zealand ya. Soalnya teman gue juga ada yang begitu. Oke. Jadi lo bisa kerja sebagai student, lo bisa kerja 20 jam per minggu. Karena itu part time ya, lo nggak bisa kerja full time kecuali lo lagi break, misalnya summer break atau winter break. You're allowed to do that for 40 hours a week. Tapi pasangan lo bisa kerja 40 hours per week full time. Lagi lo kerja gitu. Kalau lo punya anak ya silakan diurus sendiri, karena mereka gimana caranya mereka supervisi mereka ya kan, apalagi mereka di bawah umur 12-13 tahun, mereka harus ada supervisi gitu kan, harus ada nanny yang tinggal selama lo kerja atau lo kuliah, dua-duanya gitu. Daycare gimana? Daycare ada sih, ada. Daycare juga ada. Ada, tapi ya kita tetap, kalau biasanya panjang, ada list waiting listnya panjang gitu ya. Cuman that's an option. Dan sekolah-sekolah biasanya ada juga yang namanya, kalau di Peel tempat gue ini masuk Peel region itu class gitu ya. Jadi untuk sebelum sekolah bel masuk sama setelah bel masuk gitu. Setelah bel keluar. Iya. Jadi mereka bisa extend their time at school gitu. Ya kayak di sini juga lah ya. Sekolah jam 10 tapi dijemputnya nanti jam 12. Oh ya, kayak gitu. Iya, betul. Tapi nah, ini itu salah satu ekstra buat gurunya. Oh, ekstra. Oh iya, kalau ini sih lebih okay. Sorry, it appears nothing is playing at the moment. Alexa, be quiet. Sorry. Halo? Ya, lanjut. Oke. Itu yang opsi pertama. Opsi kedua, lo bisa langsung aja apply, mau PR gitu ya, mau hidup di Kanada gitu, bisa aja langsung apply. Cari yang namanya Canada.ca atau cic.gc.ca. Gue sampai udah kenal banget itu website. Kebayang nggak lo dari study permit, dari work permit, postgraduate permit, PR gitu, semuanya gue kerjain sendiri kan. Jadi ya udahlah, gue kehidupan gue cuma apply aplikasi, bikin aplikasi buat keluarga gue juga gitu. Anyways, so you can find all the information there. You can directly go there, atau lo bisa juga apply by provincial gitu ya. Jadi misalnya lo pengen di Ontario gitu kan, bisa juga ada opsinya juga. Atau bisa federal yang seluruh Kanada. Nanti begitu lo nyampe sini, lo tinggal pilih yang mana provinsi lo tuju. Cuman, nah ini jadi cumannya nih. You should have at least Canadian experience, Canadian or US experience. Kalau gue nggak tahu berapa, yang pasti itu sangat amat determinant to your points gitu kan, to be invited. Jadi judulnya lo buka aplikasi, bukan apply. Buka aplikasi, nanti lo tunggu setahun, will you get the invitation or not? It'll be up to them gitu. If you get an invitation to apply, then you will apply. Gitu. Baru lo apply, lo masukin gini-gini, ditanyain nanti lo pernah tinggal di sini nggak, lo pernah. Karena itu salah satu yang banyak akhirnya mendatangkan student ke sini, karena mereka nggak kayak gue juga, gue nggak punya pengalaman di luar negeri kan, gue nggak punya pengalaman di Kanada dan di US kan. Iya. Terus gue perhatiin teman-teman gue yang langsung masuk sebagai PR, mereka semuanya pernah tinggal di US at least, mereka pernah kuliah di US, mereka pernah, dan itu lama, sekitar 5 tahun, 6 tahun gitu. Baru mereka akhirnya apply ke Kanada. Ngapain juga sih, selalu bingung deh. Di US ngapain sih ke Kanada? Anyways, that's one another topic. Iya. Itu jalur yang resmi. Satu lagi ada lagi sebenarnya yang mesti gue sebutin juga.
Itu satu yang agak-agak lumayan mudah mungkin ya kira-kira ini. Jadi lo bisa datang sebagai turis. Mhm. You can come as a tourist gitu kan anytime. Terus nanti di sini lo kuliah gitu. Short course, ambil short course. Ini baru nih. Oh. Ini baru. Ini namanya apa ya? S2 kalau nggak salah. S2 visa atau apa gitu ya. Uh-huh. Lo ambil short course sekitar kira-kira I don't know like 160 hours maybe. Pokoknya kurang dari 6 bulan. Mhm. Tapi lo pakai visa turis. Setelah itu nanti lo minta ke college lo atau ke tempat lo kuliah itu, Mhm. gue mau ngambil diploma dong gitu, yang Ah. setahun 2 tahun gitu. Nanti lo akan di-issue study permit lo di sini. Oh, jadi kayak macam motong itu ya, motong jalur gitu ya. Yes. Karena kan lo nggak harus ngurus visa untuk studi di sini gitu kan, ngurusnya langsung di Betul. sana gitu kan. Yes. I see. Yep. Tapi ya namanya study visa, study permit lo mesti lengkapin semua karena Iya. banyak juga temen gue yang study permitnya ditolak gitu kan karena banyak sekali masalahnya. Itu kita pemerintah Kanada amat what do you call that, selektif ya. Mhm. Lo mesti punya berapa duit di rekening lo gitu-gitu lah. Itu sangat, dan faktor kedekatan bahwa lo akan kembali ke negara lo setelah itu banyak yang akhirnya ditolak karena mereka nggak bisa proof bahwa mereka akan kembali gitu. Anyways, it's for some time later, but itu salah satu topik jalur yang lo bisa ambil sebagai turis. Masuk sini study permit ngambil, selalu kuliah dulu tapi ya ambil short course, lo apply lagi, setelah itu lo juga bisa kerja abis itu. I see. Gitu. Ya kayaknya lucu juga itu kalau misalnya dijadiin satu topik ya. Iya, boleh. Gue mesti pelajarin dulu ya. Iya itu. Termasuk ya kalau seandainya misalnya jadi college atau scholarship atau apa segala macam, kayaknya itu akan dibahas di episode selanjutnya. Sampai jadi jangan ketinggalan ya, selalu dengerin ini. Nanti biar dapat infonya terus gitu. Oke. Siapa tahu bisa mewujudkan Canadian Dream. Oh yes, absolutely. Siapa tahu lo bisa ngelihat hijaunya rumput kami di sini. Iya, yang bukan plastik. Yang bukan plastik. Exactly. Oke, jadi kuncinya tuh sebenarnya sebelum memutuskan untuk pindah, jangan lupa persiapan dan riset yang dari sumber yang benar gitu ya. Jangan dari sumber yang salah. Karena iya 100%. Iya kan? Karena ya gitu deh, banyak orang yang memanfaatkan celah-celah buat orang yang malas baca. Nah, ini masih jadi permasalahan sih kayaknya kalau di sini ya. Yang membaca dengan baik dan benar dan mencari sumber yang benar juga gitu. I love that. Jalan yang asik sih sebetulnya dan sangat-sangat dengan sangat-sangat valid yaitu ya gabung sama orang-orang Indonesia yang tinggal di sana gitu. Dan kayaknya kan nggak pada pelit informasi kan ya? Enggak terlalu. Dan tapi lu bener sih yang lu bilang jangan males baca karena gila malesin banget sih emang dokumen-dokumen itu malesin banget bacanya. Apalagi lu mau apply dari study permit, semua permit itu nggak ada yang entertaining for me ya, nggak ada itu yang sampai gue bisa kecuali baca novel. Dan satu lagi mungkin lo ini juga ya bisa masukin juga tips ini. Kalau lo malas, you always if you have resources in terms of money gitu, you can always hire a lawyer atau paralegal gitu ya untuk proofread apa yang lo udah mau lo submit sebelum lo akhirnya ditolak gitu. Mendingan lo proofread aja gitu, cari orang yang memang benar-benar udah biasa. Tapi lucu juga sih orang yang udah biasa submit visa, begitu dia submit ke diri sendiri juga ditolak. Ada juga kejadian kan? Wah, ya itu sih ya emang kadang-kadang tuh kalau nasib menentukan untuk tetap tinggal di sini tuh ya sudahlah gak bisa diapa-apain gitu. Apalagi kalau dalam hati itu masih belum rela berpisah dengan bakso abang-abang, somai abang-abang gitu kan ya? Itu. Exactly. Now that you mentioned about hati gitu ya, I really need to tell you something juga bahwa sejak
kayaknya udah lama banget kan. Kita juga sempat bahas ya, kayak di episode sebelumnya mungkin, bahwa hati gue tuh soul gue udah nyampe sini sebelum gue di sini gitu kan. Itu Yes. namanya apa sih kalau ada the secret gitu ya, bahwa you have this semesta akan menuntun lo ke sini gitu lah Iya, dibilang gitu kan. betul. Betul sekali. Itu dari gue lah, anak-anak gue lahir pun mereka udah punya 3 kata dalam namanya gitu kan. Mhm, Nama first name, middle name, sama last name-nya pakai nama bapaknya. Itu mhm, udah gue persiapkan banget. Walaupun gue belum tahu bahwa gue bakal pindah ke Kanada. Cuma yang gue lihat gampangnya gitulah. Lo nggak usah macem-macem, udah pakai namanya kayak gitu. Ternyata mhm. yang habis ini emang gitu kan. Iya. Semuanya pakai first name sama last name-nya. Semua pasti pakai nama bapaknya gitu. Mhm, Last name gue beda sendiri karena gue pakai nama gue sendiri kan. mhm, Anyways, terus lucunya begitu gue udah nyampe sini, ini lucu, ini kejadian benar-benar terjadi yang namanya The Secret ya. mhm, Gue buka yang nama I forgot what the portal name is. Pokoknya dia untuk expat life atau apa. mhm, Itu dulu gue pakai itu waktu gue mau ke Filipina. Ya mhm, kan, gue juga pengen cari temen di situ kan. Ada nggak ya teman gue mau sebulan 2 bulan di Filipina gitu kan. Cari terus gue lihat profil gue, mhm. kaget banget gue. Profil gue, nama gue gini gini gini. Lo tinggal di mana sekarang? Gue tinggal di Indonesia. Lo akan Mhm. pindah dari kemana nanti? Di Kanada. It was like 2007. It was made in 2007. Really? Wow. 2017 gue pindah ke sini, Kak. Bayang gak lo? 10 tahun waktunya semesta buat nuntun gue ke sini. The law of attraction. Love attraction, there you go. Now I Aha. remember, yeah, that's it. Asli Ya, gue kaget loh. Padahal gue juga nggak inget, begitu gue lihat lagi. Ya Allah, kenapa Kanada sih? ya itulah ya. Semesta tuh memang ya nggak tahu. Kita pokoknya tahu-tahu udah sampai situ aja. Em, Yes. ya kan kayak cita-cita kita dulu. Kemudian masih ingat kan? Ini jadi mengingatkan gue banget ketika kita Nah, saling apa namanya berusaha untuk mencari handphone yang di luar negeri sana gitu kita nulis surat apa-apa segala macam yes. itu. Yes. Apa ya namanya ya? Aduh, lupa Iya sih. penpol Iya, iya, kan? iya. Iya kayak Uh, gitu yang kalian semua pada berhasil mempunyai sahabat-sahabat dari luar negeri gitu sementara gue yang oke oke em, lucu sih kayak gitu tapi em, gue ngeliatin aja deh gitu kan Iya, ya iya, iya. yang gitu kan ya That's one of it. somehow it indicates that ya maybe lo emang udah harus ditaruh di sana gitu. Sementara gue adalah orang yang ngomporin, apa namanya mencapai cita-cita tuh penting gitu kan. Yo, that's your role ya. My Iya, role is the one who heeh. actually does it, Iya, gitu kan. iya I know, kan I know, kita kan exactly. selalu begitu kan gitu. Bahkan sampai sekarang gue tetap jadi dicap kompor gitu sama orang-orang. Yeah. I would love to say it as a support is the biggest support. You're always Iya. being the support of everyone. Oh, That's a iya, huge role then. Tapi itu gue ketawa banget gue liatnya bahwa at some point you don't know when, itu yang selalu jadi rahasia kan. Makanya iya, gue sampai sekarang masih percaya akan adanya Tuhan dan lain-lainnya, karena banyak yang nggak bisa gue explain gitu kan. iya. Ini waktunya ini nih, it's about timing. Everything in our lives is all about timing. Dan gue 10 tahun, it took me 10 years to finally made it gitu kan. Mhm, To mhm, finally mhm. make it. Yang it's out of my control. It's really Iya, out of my control. When it happens, it happens. yep, Just like that. yep. Dan prosesnya memang panjang, capek, very exhausting in a lot of ways, draining gitu kan. Tapi ya Mhm. udahlah. This is what you want apparently. This is what I want. Okay, Yep. fine. Let's just live it. Itu yang paling penting sih. Keberanian Yep. untuk menjalani ya kan. Dan Yes. ke apa ya kegigihan gitu resilience gitu kan. Resilience. Itu Exactly. tadi Yeah. keywordnya kan being resilience. Ada yang sebulan cuma sampai di situ aja gitu kan, ternyata Yes. ketangguhannya tidak sama. Walaupun mungkin Mhm. cita-citanya sama gitu kan ya, dan nasib yang menentukan kemudian Yep. ya sudah tertulis semua gitu ya, lo Betul. di Kanada Yep. ya gitu kan, atau Exactly. ke sana gitu. Gue Dan ketemu lo gue juga cuma nggak lo tahu. nenteng koper gitu kan. itu adegan yang selalu terbayang di kepala gue. Diambas ya. Di Ambas.
Gue juga bingung jelasinnya. Emang gue belum cerita ke lo ya, gue bilang gitu kalau nggak salah. Oh my god, gue saking saking last minute-nya kan, it just Iya, happened like iya, that, like iya, iya, June atau iya. enggak, gue dapat berita itu gue masih lagi jalan-jalan di Jepang bulan Mhm, Mei. mhm, Kaget gue terima men gitu kan. Waduh, gue mesti ngapain gitu kan langsung. Sementara September kuliah mesti mulai, so I only have like mhm, 4 months gitu kan to prepare everything gitu kan, to change my life in four mhm. months. Iya, 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 What iya. do you think? Gitu. Gile. Dan itu kayaknya juga Aduh. waktu terlama kita nggak kontak-kontakan ya, lupa juga gue Iya. kenapa kita kok nggak kontak-kontakan gitu waktu itu. Sibuk apa Uh-uh. gitu, nggak ngerti deh. Sibuk Wow, live kan, ribet banget kan, live kan yes, selalu ribet, always ya, gets in the way gitu kan, sampai right, sekarang juga. right, right. But Wah, then yeah, you gitu. never know what's gonna happen gitu kan. Mhm, That's yang sebenarnya sih gue pengen banyak cerita tentang ini, mhm, bukan nakut-nakutin, bukannya mhm. banyak kayak yang enak-enak juga banyak kita akan bahas juga kan di episode berikutnya. Betul, Tapi ini yang menurut gue yang very crucial for you guys if you ever plan to move somewhere, not even Canada, anywhere you want to. That's the first and foremost is that you need to prepare. prepare. Iya, Itu sih. iya, bener banget. Jadi senang-senangnya kita lanjutin di minggu depan karena Insya Allah. waktunya sudah memperingatkan kita untuk menyelesaikan ini. Oke. Cici. No worries. Karena di sini Oke. makin malam dan di sana pasti di sini dan di sana nggak disebutin, di Jakarta makin malam. Di Kanada udah waktunya buat kerja beneran. Oke deh kalau begitu. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Oke Oke. deh, saya Ika. Saya Didi. Ciao. Bye.